Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Suara Akar Rumput. Karena suara kita Biasa saja. Oke, mau bersuara apa hari ini kita? Kita akan bersuara politik. Politik. Mengenai Berpolitikan ya seputar hal-hal yang berbau-bau politik lah. Ya. Mungkin ini lebih ke secara umum lah ya. Ya, secara Kita nanti bahas untuk kedepannya. Insya Allah kita bahas mengenai perpolitikan. Ini sebagian dari ini ada pembahasan, salah satu pembahasan kita nanti kedepannya untuk para penonton utamanya kita itu akan membahas mengenai hal-hal politik yang berbau-bau politik, hal-hal berita tentang politik ataupun pembahasan opini-opini tentang politik. Bersama saya Andrian Abdurrahman. Saya Agustiawan Dan Dian Herdiawan. Jangan lupa teman-teman untuk supportnya, klik tombol subscribe, like dan komen. Oke. share juga sebanyak mungkin. Kita mulai masaknya dari bumbu politik yang mana dulu nih? Yang ringan-ringan dulu kayaknya ya. Ringan-ringan dulu ya. Terlalu berat. Oke. Barangkali ada satu pertanyaan ini dari saya. Ya, oke. Dua rekan saya ini. Kira-kira politik itu apa sih? Sepemahaman kawan-kawan rekan-rekan. Boleh dari Kadian dulu. Gimana nya Pak gini-gini? Tunjuk. Tunjuk. Badian. Awal dulu saya mungkin ya politik menurut saya kan politik itu jangkauannya lebih luas ya. Karena menurut hemat saya kalau misalnya politik itu diterapkan di kehidupan karena semua kehidupan kita itu kan ada politiknya ya. Wow, menarik. Kayak tubuh kita aja kan itu lebih ke berpolitik. Gimana itu maksudnya, Pak? Nah, jadi tubuh kita itu berpolitik itu kan sinkronisasi antara satu tubuh dengan tubuh yang lainnya, antara otak dan hati kan itu kan merupakan beberapa hal tentang politik. Nah, ironinya saya itu banyak orang yang berstatement ini ya cuma berstatement. Rata-rata orang itu karena mungkin tidak paham artinya politik itu gimana, pemahaman politiknya gimana, jadi menganggap politik itu tidak penting. Kotor Ya, bahkan karena stigmanya hanya partai politik, keadaan politik ataupun lebih ke pemahaman politik. Nah, pemahaman politiknya harus tahu dulu. Nah, kira-kira Pak Agus ada nggak kalau lihat dari pemahaman politik apa sih pemahaman politik gitu? Kalau menurut saya politik itu sistem juga ya. Salah satu sistem yang mempengaruhi atau mengatur seluk-beluk kehidupan Jadi masyarakat manusia. Karena banyak juga sih manfaat politiknya. Kalau kita lihat manfaatnya, kalau madaratnya ya mungkin ada juga. Jadi lebih ke struktural. Jadi struktural bagaimana kita hidup itu berstruktur gitu ya. Iya benar. Tertata lah. Dari tertata itu bagian dari politik juga ya, jadi kehidupan. Sistem ya. Sistem politik. Tapi gimana ya, seberapa pentingnya sih politik teh buat kita teh? Penting nggak, Pak? Penting nggak? Penting juga. Penting. Karena politik ini banyak mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat juga ya. Dari mulai ekonomi, kebijakan publik, pendidikan, terus sumber daya alam bagaimana didistribusikan dengan baik. Itu kan menggunakan politik. Semuanya. Jadi lebih condong mungkin karena politik itu penting, pemahaman politik dan pembelajaran politik juga ada ya. Dari mulai sekolah, bangku sekolah juga ada, dari mulai sekolah dan kampus juga pasti ada lah ilmu politik ya. Karena sistematika politik ini sangat amat kurang edukasi untuk pemahaman politiknya ya, sistem utamanya lebih ke sistematikanya. Barangkali Andrian ada opini tentang masih di pertanyaan yang sama. Pentingnya politik. Nah, untuk penting politiknya gimana sih? Bahkan saya punya sebuah asumsi ya. Kalau politik itu bahkan harus menjadi sebuah kebutuhan dasar. Karena kalau misalnya orang tidak tahu, minimal tahu dan sadar akan pentingnya politik, berarti ada kebutuhan dasar yang kurang. Nah, sehingga wajar ketika kemudian misalnya terjadi kasus kayak dibodoh-bodohi, kemudian kayak misalnya kita banyak sekali kebijakan publik yang merugikan sebenarnya
tidak apa salah-salah amat pembuat kebijakannya, Ya. tapi emang kitanya aja yang kemudian tidak melek sehingga yang mereka bisa seenaknya. Ya. Gitu kan. Itu akibat dari kita menganggap bahwa politik tidak penting. Makanya saya berasumsi bahwa politik itu adalah kebutuhan salah satu kebutuhan dasar. Nah, jadi sangat dibutuhkan lah. Sangat dibutuhkan. Kenapa ada politik juga mungkin itu dirasa penting ya. Iya. Dirasa penting untuk masyarakat kita khususnya ya. Hmm. Dan bentar dulu ya, Siap. disclaimer dulu nih. Kita itu beropini memang ada fakta dan opini juga. Yang namanya opini, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, bisa komen di komentar ya, bisa disimpan di tahu-tahunya kita bisa berdiskusi dan memanjangkan silaturahmi juga. Makanya kalian ada pendapat perihal materi sekarang. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan ya. Ya, oke. Rekan-rekan semua. Banyak kan yang mengasumsikan bahwa politik dan agama jangan dicampur aduk. Nah, Waduh, Ya. langsung berat ini. Lumayan. Ini ada dalam pikiran seperti itu yang harus dipertanyakan juga. Iya. Menurut Kang Andrian dan Padian, apakah politik dan agama itu harus disamakan atau disatukan atau emang harus dipisahkan? Silakan Kang Andrian dulu. Wah, Masya Allah. Kalau misalnya kita berkaca dari sejarah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orientasinya langsung ke pusat ya, karena secara kultur agama saya sendiri lah ya, agama kita gitu, Islam mengajarkan bahwa Rasul itu kan lahir bukan hanya sebagai nabi, tapi juga pemimpin negara, pemimpin umat. Beliau itu kan pemimpin yang bagus, bukan hanya sebagai pemimpin dalam lingkup yang kecil saja, tapi memimpin umat yang begitu banyak. Jadi kan itu membutuhkan yang namanya politik. Nah, berarti ketika misalnya kita ada pertanyaan politik dan agama apakah bisa disatukan, harus malah bukan bisa, tapi justru harus. Karena kalau misalnya ketika politik dan agama dipisahkan, maka akan terjadi yang namanya sekularisme, dan itu awal mula terjadinya kehancuran di Turki Utsmani. Nah, itu kan Turki kalau Utsmani berkaca dari ya, sejarah kan. Mustafa Kemal Atatürk itu menghancurkan dalam tanda kutip ya, menghancurkan Turki itu kan gara-gara memisahkan antara politik dan agama. Dan sayangnya ini kalau kita melihat realita di masyarakat, banyak sekali kejadian yang bukan kejadian sih, fenomena dari warisan sejarah Mustafa Kemal Atatürk itu justru mengakar juga di kita, Pak. Ada istilah gini lah kalau di masyarakat Sunda, ajengan mah tong pipiluan politik. Nah, banyak. Iya kan? Kalau bisa diartikan. Kadang-kala ketika misalnya mungkin ya, kalau saya melihat dari guru-guru saya misalnya, ada juga kayak rekan-rekan saya yang memang berkecimpung dalam dunia agama, menganggap bahwa ketika misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip bersih masuk kemudian ke politik akan menjadi kotor. Nah, kalau gitu berarti atau siapa yang akan membuat politik itu sendiri menjadi bersih kan? Nah, itu. Itu mungkin kalau dari saya. Tapi lebih ke menambahkan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus juga, lebih ke bagaimana kita menata sistematika. Nah, di agama juga kan ada sistematika bagaimana kita bisa menjalankan kayak ibadah dulu lah, ada sistematikanya dulu. Itu kan bagian dari politik juga kan ya, ataupun kita bagaimana kita bersosial dengan orang dalam Islam ataupun bernegara, itu kan bersinambungan juga. Berarti kan hal-hal politik itu sangat amat penting, apalagi hubungannya dengan hubungan agama. Namunnya, kebanyakan dan rata-rata bangsa Indonesia itu menganggap politik dan agama itu terlalu dipolitisasi dan terlalu diagamais gitu ya. Lalu jadi politik agama gitu kan ya. Politik identitas gitu. Kayak seperti itu ya. Itu hanya soal perihal opini masyarakat kalangan bawah utamanya ya. Kita kan ini membahasnya lebih ke kalangan bawah. Iya, akar rumput, Bos. Paling bawah kan. Saya suka ini lebih kita pembahasnya lebih ke pengalaman, kan tadi ada pengalaman dari tokoh-tokoh agama yang di sekitar, saya juga di masyarakat sekitar juga. Kenapa sih seberapa tahu sih politiknya? Ternyata masyarakat kita di kalangan bawah utamanya belum terlalu paham mengenai apa itu sih pengertian politiknya, bagaimana sistematikanya politiknya apa. Ya itu yang tahunya hanya partai politiknya saja. Barangkali Pak Agus ada menambahkan opini yang lain. Agama dan politik kan memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Contohnya dari Piagam Madinah kan merupakan salah satu bentuk Rasul itu berpolitik juga. Itu ya benar politik.
Piagam Madinah, perjanjian antara umat Islam dan yang lainnya itu. Itu kan salah satu emang Rasul mengajarkan itu untuk berpolitik. Makanya yang penting juga agama dan politik itu harus sama-sama berbarengan karena nanti politik bisa dikontrol juga dengan agama. Yes. Biar yang berpolitik tidak kebablasan. Nah, Betul, betul. Karena kalau misalnya ada sebuah asumsi juga, kalau misalnya orang-orang yang kemudian memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak memiliki keimanan, itu akan menggunakan seperti orang menggunakan pisau lah, ya kan? Kalau misalnya pisau itu kan bisa digunakan untuk belah semangka atau juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Nah, orang-orang yang berpolitik tapi tanpa mempunyai misalnya landasan agama, landasan keimanan yang kuat, maka dia akan memanfaatkan pengetahuan tentang politiknya itu untuk makar. Nah, itu kan. Maka pentinglah agama dengan politik itu harus satu kesatuan holistis. Ada lagi nih tokoh-tokoh agama yang terjun ke dunia politik, partai politik nih. Nah, rekan-rekan semua setuju gak dengan tokoh-tokoh agama yang terjun ke partai politik lah contohnya? Ini pendapat saya aja ya. Iya. Kalau pasti semuanya dari tujuan dulu ya. Iya. Terunut dari tujuan dulu, pasti tujuannya semuanya baik lah. Ingin merubah negara. Betul. Atau ingin merubah sistematikanya, atau ingin merubah ataupun pada tujuannya. Nah, kalau menurutnya ke situ, saya akan mendukung dan akan setuju juga. Nah, tapi kan nggak semua tokoh agama juga kan sama juga manusia kan ya. Mungkin ada titik di mana mereka itu tidak belum mempelajari lah, bukan tidak paham, lebih belum mempelajari perihal isi dari bagaimana bercara komunikasi politiknya. Nah, kalau yang sifatnya ini lebih mendidik atau lebih ke edukasi, mungkin akan tokoh agama tersebut akan menggali cara mengkomunikasinya gimana, cara bersosial politiknya gimana gitu. Kalau menurut saya sih tokoh agama kalau tujuannya emang mulia dan baik, ya sah-sah saja sih. Menurut saya tapi ya, ini menurut saya. Tapi nggak tahu. Anda gimana? Menurut saya gini, sederhana aja sih. Ini logika yang sangat-sangat sederhana. Ya. Dengan banyaknya tokoh agama yang terjun ke dunia politik kita masih semrawut dan berantakan serta masih dianggap kotor. Kebayang kalau nggak ada tokoh agama yang masih politik, nah, itu bakal sekotor dan sesemrawut apa gitu. Bahaya tuh. Ya berarti ya saya sangat-sangat setuju, sangat mendukung, saya sangat-sangat menghargai upaya-upaya dari guru-guru kita semua, dari tokoh-tokoh panutan kita, mereka yang misalnya paham agama kemudian terjun di dunia politik, itu akan menjadi stabilisator dari kondisi negara yang ya mungkin kalau tidak ada mereka ya nggak kebayang lah saya. Kebayang. Lebih ke bagaimana kita menjadi filterisasinya ya, filterisasi, menyaring antara tokoh emang pure tokoh politik dan pure tokoh agama gitu kan. Itu kan bisa berbarengan secara lurus juga kan, bisa berbarengan secara bareng juga sama. Tokoh agama itu identik dengan dekat dengan masyarakat ya. Nanti sisi positifnya banyak juga nih dalam perpolitikan, bisa lebih gampang menyampaikan kebijakan pemerintah, politik bisa lebih dikenalkan ke masyarakat, dan emang nanti tokoh agama tersebut bisa lebih banyak lagi menyerap aspirasi masyarakat karena dasarnya dia dekat dengan masyarakat itu sendiri. Berarti kalau kayak gitu, sorry ini Pak, ini intermezzo anekdot. Berarti lebih vital peran tokoh agama yang masuk politik daripada wakil rakyat itu sendiri. sorry ini. Karena kan tadi berasal dari kedekatan ya. Ya kan, soalnya justru kita ketika dalam tanda kutip dengan wakil yang menjadi wakil kita lah, tokoh mereka menjadi wakil kita di sana, kita ada gap. Tapi dengan tokoh agama yang kemudian terjun ke entah itu jadi wakil ataupun jabatan apa di dunia politiknya, kita lebih dekat, karena mereka lebih humble, mereka lebih bisa berbaur dengan kita. Ganti DPR sama. Tapi kalau tokoh agama semua aja masuk politik, siapa yang ngurus umat? Iya dah, betul. Ya. Seimbang lah. Ya. Boleh kita simpulkan sekarang? Boleh banget. Ya. Ada satu lagi nih. Oh iya, gini Pak. Masih ada. Ini penutup ya. Apa ya? Pernah satu tokoh ada yang berbicara seperti ini. Malaikat masuk ke politik akan menjadi iblis. Pernah Mahfud MD. Nah, Mahfud MD. Gimana nih pendapat teman-teman? Gimana Pak?
agak Soalnya berat ya. agak sensitif Agak ini sensitif ya, ya. agak berat juga ya, agak berat juga. Kalau boleh bisa bantu juga di komentar, kalau boleh berpendapat silahkan. Ini jadi PR mungkin Pak. PR lah ya. Dan bisa juga dilempar ke teman-teman Cuma barangkali nanti Ataupun punya- bisa jadi ya. pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan Tunggu selanjutnya. aja. Oke. Nah, barangkali kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah tentang seberapa penting politik, kemudian juga tentang dari apa itu definisi politik, Ya. kemudian tentang agama dan politik itu apakah harus menyatu atau tidak. Ya, itu sih ya lebih. Dan teman-teman, kenapa politik itu penting? Salah satunya karena kita pun menjadikan menjadi salah satu segmen di Suara Akar Rumput ngebahas tentang politik. Dan bantu juga kita ya, karena kita juga baru pertama untuk membuat channel ini, dan mohon supportnya dan mohon bantuannya juga agar bisa berkembang dan menjadikan kedepannya edukasi yang lainnya, karena kita akan lebih intens ke edukasi untuk pembahasan selanjutnya ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari mencerdaskan kehidupan desa, Ya. karena bangsa yang besar itu adalah kumpulan dari desa-desa yang kecil. Asik. Sampai jumpa di suara-suara berikutnya. Karena suara kita Biasa saja.